Kak, makan nih. Ada apa? Ayam jahe, tempe sama teh. Ini buat bertiga aja cukup teman-teman, soalnya kan kalau pagi nggak usah banyak-banyak yang sarapan biar ganjil, nanti udah ada bekalnya. Ayo makan. Nah teman-teman, ini adalah bekal buat bapaknya. Kalau bapaknya ditambahin kue lagi. Untuk kakak ini bekalnya, di dalamnya itu ada ikan cueknya nyempil. Nah untuk abang ini karena pulangnya masih cepet, ini adalah roti aja. Nah kakaknya juga nambah roti. Makan dulu. Jatuh. Bekal Nika mana? Nah ini bekal Nika. Kakak bekalnya mana? Nah ini bekal kakak 2 kan? Mana satu lagi? Satu lagi ada di tas. Minum teh manis ya. Panas, anget. Batuk. Anget. Dianterin sama abang, mumpung ada abangnya. Teh manismu udah bawa ya? Aja makan rotinya ya. Rotinya di dalam tas. Dadah. 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 Nah kalau udah berangkat sekolah semua, ini waktunya mama beberes. Jadi mama biasa mulai dari luar ya, karena kan memang abis nganterin bocil sekolah itu langsung tutup pintu, dari luar dulu yang diberesin. Ini mama abis ngerapin rak sendal, rak sepatu, lalu siram tanaman. Nah sambil siram tanaman ini, mama juga sambil isi air untuk di mesin cuci, biar setelah ini mama ngegiling pakaian juga. Nah ini mama mencuci kloter yang kedua. Kloter pertama sudah kering. Lanjut nanti mama ngambilin pakaian yang udah kering hasil cucian kemarin. Setelah itu mama mulai dia menjemur pakaian yang udah dikeringin tadi. Nah kalau depan udah beres, ini mama mulai ke bagian dalam rumah ya. Tuh kalian lihat ya, udah nggak di posisinya masing-masing, udah kemana-mana ini. Nah ini waktunya mama ngembaliin ke posisi semula. Jadi mulai berberes dari atas ya, dari meja-meja, kursi itu mulai diberesin. Belum disapu, nanti aja. Nah kalau ruang tamu sama dapur udah beres, lanjut ke kamar mandi. Ini memang harinya mama harus nyikat kamar mandi ya. Jadi mama itu nyikat kamar mandi itu seminggu sekali. Nah walaupun mama lagi ngosek kamar mandi, mesin cuci itu tetap nyala ya. Dan mama lagi masak air untuk stok air minum. Untuk nyapu dan ngepel itu terakhir kalau udah beres semua. Teman-teman, mama habis beberes,
masih belum beres semua sih, tapi di tengah-tengah beres mama habis masuk kamar mandi, dingin lapar, ini mama makan pakai tempe, pakai telur, pakai cabai rawit, dan tadi nih sisa ayam anak-anak. Sayang kalau nggak dihabisin. Ini ayam jahe ya, karena anak-anak itu agak sedikit pilek, jadi mama buat ayam jahe. Kalau kalian pengen tahu mama buat ayam jahenya kayak apa, itu ada di video mama sebelumnya, kalian bisa lihat ya. Tapi nanti kapan-kapan kalau misalkan mama lagi masak lagi senggang, mama liatin ya. Selamat makan. Enak. Sampainya enak, ada asin-asinnya. Lupa selada. Ini dia selada sama timun. Ada ini ya, ada apa? Ada cuek, cuman mama lagi pengen makan kering aja. Jadi sayurnya lalapan. Rawit. Jangan lupa makan sayur. Pedas. Lupa belum lepas. Jadi mama tuh kalau ngerjain apa-apa pakai headset, dengerin lagu, dengerin cerita, dengerin berita. Kalau menurut mama, kalau misalkan mama sambil ngedengerin sesuatu itu nggak berasa capeknya. Jadi anak-anak itu kemarin mama buatin ayam jahe karena suaranya udah mulai agak bindeng gitu ya, sama minum teh manis pakai jahe. Tadi juga bawa ke sekolah, kan tadi sarapan pakai ayam jahe, tempe, teh manis ya. Nah sisa teh manisnya mereka bawa ke sekolah. Enak ayam jahe. Tadi pagi udah mandi, keringetan lagi, beres. Bisa mandi lagi. Jadi tuh mama tuh kalau pagi tuh mandi, selalu mandi, tapi mandi cepet gitu loh, asal biar seger. Nanti agak siangan baru mandi cantik. Ini. Jadi anak-anak kan tehnya satu-satu ya. Nah mama ini tehnya mama pindahin langsung mama seduh air panas. Bentar-bentar dibuang karena kan masih pekat ya. Jadi tiap pagi tuh mama gitu masak untuk bekal 4 orang, anak-anak sama bapaknya. Jadi kalau anak-anak sih sebenarnya lauk nggak terlalu banyak juga nggak apa-apa. Kalau bapaknya tuh agak lebih banyak lauknya, karena memang tipe bapaknya itu lebih senang kalau misalkan nasinya itu nggak terlalu banyak tapi lauknya banyak gitu ya. Tapi nggak apa-apa juga kalau cuman pada saat pagi cuman sempetnya nasi sama telur dadar sama sambal, itu nggak apa-apa juga. Cuman kalau mama lagi sempet dan keseringannya sih selalu lauknya lebih banyak. Jadi pagi-pagi tuh mama paling nggak 3 menu yang mama masak. Atau kadang-kadang mungkin sisa makanan semalam masih banyak, jadi mama panasin lagi, itu nanti dibawa ke sekolah. Karena bapaknya itu bukan buat sarapan, buat makan siang. Jadi nanti bapaknya itu bawa snack lagi seperti roti atau kue. Biasa sarapan kayak gitu sama minum kopi di tempat kerjanya. Siang baru makan nasinya gitu. Nah kalau anak-anak pagi-pagi udah sarapan. Jadi anak-anak itu kalau sarapan itu hanya sepiring bertiga. Jadi sarapan itu hanya sekedar gitu. Jadi tambah minum teh manis, kalau lagi pengen susu. Soalnya kadang-kadang mereka bilang kalau makan sama minum susu mereka agak kekenyangan. Jadi biasanya sih air putih atau teh gitu. Tapi kalau cuma sekedar roti ya temennya susu, sarapannya begitu. Tapi nanti jadi bekalnya mereka, kalau kakaknya itu kan udah agak siang ya, jadi bekalnya itu pasti nasi, lauk pauk. Pasti ada sedikit sayur. Sayurnya itu paling nggak timun itu selalu harus ada, atau wortel. Nggak apa-apa yang digaduin aja gitu loh. Tapi kalau misalkan kalau mama sempet, nanti mama bikin tumis toge, tumis buncis yang simpel-simpel aja gitu ya. Nah kalau yang paling kecil itu belum nasi, karena waktu hari pertama masuk sekolah mama kasih nasi sih, dimakan tapi sisa, karena memang pulangnya masih cepet karena masih masa pengenalan. Jadi selama masa pengenalan ini dia hanya bawa roti atau snack aja, karena kan pagi itu sarapan, mama biasain pagi itu anak-anak sarapan, jadi walaupun sedikit, jadi mereka tuh sepiring bertiga gitu, hanya sekedar aja gitu biar keisi perutnya. Makan lagi ya. Telur.
Dan para mama-mama harus tahu yang namanya kerjaan di rumah itu nggak pernah ada habisnya. Apalagi kalau punya anak kecil ya, baru diberesin berantakan lagi. Walaupun mereka ngerapin tapi tetap aja ya pasti ada sisa-sisanya berantakan. Ya kalau mama biarin aja. Buat mama pribadi ya, kalau masih punya anak kecil, standar kerapian itu dikurangin aja. Yang penting bersih lah, jadi nggak terlalu dibawa stres. Karena biasanya kalau mama-mama udah stres, udah nggak bisa ke handle, marahnya ke anak. Kalau mama ya dengerin musik pada saat ngerjain sesuatu atau dengerin cerita orang, sejarah, terus kriminal, berita-berita yang lagi ngehits, itu mama ngerasa capeknya mama berkurang. Dan hal begitu ngebuat mama kalau dibilang nge-recharge lagi, jadi tetap waras. Kadang cerita-cerita orang itu ngebuat kita tuh lebih bersyukur gitu. Iya ya, ada yang lebih susah daripada kita, ada yang lebih ribet daripada kita. Capek. Kalian makan apa hari ini? Sarapannya? Kalau kalian ngikutin video mama, kalian pasti pernah dengar mama itu jarang beli nasi uduk. Bukannya nggak suka, nasi uduk tuh enak, lontong sayur tuh enak, bubur ayam tuh enak. Tapi mungkin karena mama itu dari kecil makannya nggak terlalu banyak macam ya. Jadi itu dulu kami tuh kalau makan itu nasi sayur sop. Kalau sarapan ya ini nasi pakai telur dadar, itu pun disuapin. Jadi nasi pakai telur dadar diauk-auk terus disuapin sama mama. Karena anaknya mama itu banyak. Satu menu aja gitu. Nasi pakai tempe orek. Tapi kan kalau sekarang semakin canggihnya akses kemana-mana, pengetahuan itu, makan tuh nggak boleh banyak karbo. Makan tuh berbagai macam, ada lauk dan pauk. Kalau zaman dulu mah nggak pakai. Zaman dulu ya, sebenarnya sih mama pribadi, ya makan udah nasi goreng tok gitu. Nasi pakai telur. Indomie pakai nasi. Karena dulu pun kita tuh apa-apa tuh nggak seefektif sekarang. Kalau dulu kita jalan, mau kemana beli apa jalan gitu. Jadi yang apa yang masuk ya kita keluarin juga gitu kan. Tapi kan kalau zaman sekarang kan apa-apa serba gampang, serba instan. Nggak perlu kemana-mana, tinggal pesan online, pesan ojek. Kita kalau malas masak tinggal order kan gitu kan ya. Jadi lebih simpel, jadi untuk bergeraknya juga lebih sedikit. Nah itu dia yang melatar belakangi kayaknya ya, kenapa mama itu pagi-pagi tuh jarang beli nasi uduk. Karena menurut mama nasi uduk itu berat ya, pantasnya kayak kalau dengan berbagai macam lo kan. Kalau nasi uduk biasanya kan temennya tuh ada bihun, ada orek tempe, ada kerupuk, ada gorengan, kalau dia mau nambah telur sambal gitu kan. Ada yang nasi uduk itu pakai teri atau kentang Mustafa gitu kan. Itu menurut mama berat gitu karena lauknya udah banyak. Dan biasanya kalau mama makan berbagai menu itu ya untuk makan siang. Kalau sarapan tuh sekedar aja kayak nasi telur dadar atau kayak tadi nasi ayam jahe pakai tempe gitu ya. Terus kalau nggak nasi goreng tok gitu, nasi goreng pakai telur. Biasa begitu. Tapi bukan berarti nggak pernah ya. Pernah beli nasi uduk mah. Cuman ya nggak tiap hari, ya nggak seminggu 3 kali juga nggak. Karena berasanya lo kalau terlalu banyak di pagi hari. Jadi deh pun kita pagi-pagi beli nasi uduk itu paling share 1 berdua, kadang-kadang 1 berdua juga masih sisa. Mak kenapa harus masaknya bikin bekal untuk 4 orang terus masaknya beberapa menu? Karena menurut mama masak lebih hemat ya. Yang masak itu bisa dimakan sama beberapa orang. Terus udah gitu kalau udah sisa bisa buat siang. Yang itu lebih bersih. Kalau anak-anak mau jajan di sekolah ya, itu juga biasanya kalau mama udah agak kesiangan ya. Tapi kalau kesiangan pun biasanya mereka sekolah, mama antar ke sekolah gitu. Intinya kalau mama bener-bener males gitu ya, atau mama lagi capek atau sakit gitu, baru mereka dengan sendirinya ngomong, mama aku jajan aja deh hari ini gitu. Dan mama selalu bilang, mau jajan apa gitu. Biasanya mereka makan nasi ayam di sekolah. Tapi yang bikin cepat adalah kalau kita punya stok bumbu.
cetok sambal. Itu mempercepat semuanya. Habis tinggal timunnya sama seladanya. Ya tadi ya, mama masak ikan cuek. Sebagian dibawa ke sekolah, masih sisa buat makan siang nanti anak pulang sekolah. Dan nama nambah tempe ya, soalnya tadi kan tempenya ya gorengnya. Kalau pagi-pagi goreng nggak bisa banyak, secukupnya aja. Karena kan proses penggorengan itu lebih lama ya. Belum lagi kalau pada saat mama ngegoreng, bocil-bocil bolak-balik ngemilin. Mama senang makan timun karena kenapa? Kalau makan timun itu entah kenapa ya, kadang pada saat kita sendawa gitu ya, itu seger gitu, wangi timun seger gitu, gitu. Udah habis. Oke teman-teman ya, sekian dulu ya video dari mama, kegiatan mama apa aja sih di pagi hari. Jadi habis ini mama masih lanjut beberes. Jadi kalau mama sih ikutin apa kata badan aja. Jadi kalau misalkan waktunya stop, lapar, makan terus secukupnya. Kalau waktunya istirahat ya tidur. Ya itu aja sih. Karena kenapa? Kalau memaksakan diri, kan kita tahu ya kondisi tubuh masing-masing ya. Kalau mama memaksakan diri, yang ada nanti kacau balau, kerjaan gak selesai, emosi jiwa, hancur lah dunia persilatan. Oke lah. Sekian dulu ya teman-teman ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan jika kalian suka video mama, bantu like, subscribe. Terus di share juga boleh. Jangan lupa tanda loncengnya biar kalian tahu video-video selanjutnya akan mama upload. Dan terus dukung channel mama ya biar mama semangat untuk buat video-video selanjutnya. Oke, terima kasih, bye-bye.